Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini saya ada kiriman paket ini teman-teman. Ini Power Class TD. Kalau nggak salah kemarin itu kit Paslab NE 14.000. Ini kiriman dari subscriber atas nama Sariful Mustarang. Ini kalau nggak salah dari Manado atau dari mana, lupa saya teman-teman. Ini untuk keluhannya sendiri, kemarin beliau bilang power ini suaranya serak dan gampang klip, jadi tidak ada tenaganya. Oke, langsung saja saya buka, nanti akan saya eksekusi. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, bisa bantu subscribe, like, komen, dan serta share jika video-video saya bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja saya buka untuk isi paketnya. Ini teman-teman, untuk isi paketnya benar, ini kit NX 14.000 dari Paslab. Nah, seperti ini. Seperti apa pengerjaannya dan kerusakannya di mana? Simak terus videonya teman-teman, jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham. Dan di sini kita bisa belajar bareng-bareng. Nanti teman-teman jika menemukan kasus yang sama bisa menirukan atau bisa mencontoh, atau ini bisa untuk referensi teman-teman jika mendapatkan kasus yang sama. Ini videonya real teman-teman, tidak dimanipulasi, karena di sini tujuan saya berbagi untuk teman-teman yang masih pemula, teman-teman supaya bisa memahami kinerja Power Class TD. Oke, coba saya pasangkan power supply dulu teman-teman untuk mengetahui kerusakannya di mana. Ini sudah saya pasangkan power supply teman-teman. Ini untuk negatif yang sebelah sini, dan ini untuk positifnya. Lalu untuk ground atau CT-nya ini saya sudah di sini. Dan jangan lupa teman-teman, untuk supply 24 volt ini harus dipasang. Oke, untuk selanjutnya coba saya nyalakan power supply untuk mengetahui penyebab power ini cepat klip dan suaranya serak. Oke, langsung saya nyalakan untuk power supply. Oke, relay protektor sudah berbunyi, dan di sini untuk output dari tracking ini bagian negatifnya 0 teman-teman. Saya cek untuk tegangan positifnya, dan ini positifnya terbaca ini 10 volt, dan di rel negatifnya ini 0. Nah, sebelah sini. Nah, penyebab power ini suara serak dan gampang klip atau mudah klip itu penyakitnya karena tracking ini tidak bekerja di rel negatifnya. Oke, ini saya tes menggunakan tegangan 166 volt VDC. Jadi untuk teman-teman yang mendapatkan kasus seperti ini, itu teman-teman bisa cek. Ini untuk tegangan standby tidak keluar, itu sering disebabkan karena nih teman-teman, PWM ini bisa rusak, PWM nya yang rusak, atau MOSFET totem ini rusak juga bisa. Jadi banyak penyebab teman-teman, tegangan standby tidak keluar, harus dicek satu persatu. Terus untuk IC optocoupler ini juga bisa menyebabkan tegangan standby nya tidak keluar.
teman-teman juga bisa cek untuk resistor 100 ohm, maaf teman-teman, 100 kilo. Ini juga harus dicek tuh, karena kalau R 100 kilo itu putus bisa menyebabkan tegangan standby juga tidak keluar. Dan yang paling penting teman-teman, di sini ada pin untuk mengukur tegangan PWM. Ini 27 volt, teman-teman bisa ukur di pin ini, dan untuk multitester yang satunya letakkan di sini teman-teman, di kaki kolektor transistor final di sini dan di sini, untuk mengecek tegangan PWM ini 27 volt. Kalau teman-teman cek tegangan 27 volt untuk suplai PWM ini tidak ada, teman-teman bisa cek untuk dioda Zener. Nah, di sini dioda Zener sama transistor ini teman-teman, itu harus dicek. Terus teman-teman juga bisa cek, ini ada dioda Zener yang ada di PWM ini. Ini jika dioda Zener ini short, ini bisa menyebabkan tegangan 27 volt ini untuk suplai PWM ini juga tidak ada teman-teman. Oke, ini coba akan saya cek satu persatu, nanti teman-teman bisa simak apa yang saya kerjakan, nanti akan saya share. Oke teman-teman, simak terus, jangan di skip teman-teman. Setelah saya lakukan pencarian komponen yang rusak teman-teman, jadi ini tadi saya cek untuk MOSFET totem ini bagus. Ini MOSFET totem ini bagus. Lalu untuk transistor ini juga bagus teman-teman, tidak ada yang short. Terus untuk dioda Zener ini juga tidak ada yang short, ini bagus semua. Transistor juga bagus. Ini tadi sempat saya ganti untuk IC optocouplernya ini, cuman tidak membuahkan hasil. Ini yang terakhir coba saya ganti PWM nya di yang sebelah sini, ini masih bawaan, dan ini coba saya ganti. Ini nanti kalau sudah berhasil, coba yang ini saya servis, kan saya ganti tuh komponen yang rusak teman-teman. Ini akan saya coba dulu menggunakan PWM ini teman-teman. Ini semi SMD, jadi untuk transistornya pakai SMD dan untuk resistornya ini memakai makro teman-teman. Oke teman-teman, coba saya cek atau tes tegangan standby-nya apakah sekarang sudah bisa keluar dengan mengganti PWM ini teman-teman. Oke, saya nyalakan PSU nya. Oke, PSU sudah nyala teman-teman, dan di sini bisa dilihat teman-teman untuk bagian rel negatif yang tadinya tidak keluar tegangan standby-nya, sekarang sudah bisa keluar. Ini 8,4 volt rel negatif dan rel positifnya 8,6. jadi ini positif. Yang rusak PWM nya teman-teman. Oke, akan coba saya perbaiki ini untuk PWM nya. Jadi setelah saya perbaiki akan coba saya tes untuk transistor bagian mana yang rusak, nanti akan coba saya share teman-teman. Oke, saya perbaiki untuk PWM nya dulu teman-teman. Oke teman-teman, setelah saya lakukan pencarian transistor PWM, ada ketemu satu teman-teman. Nih transistor ini putus teman-teman, tidak short tetapi mati. Ini sudah saya ganti dengan tipe yang sama.
Ini saya ukur untuk di Dagener ini aman 27 volt. Untuk transistor ini semua aman semua, ini sudah saya cek satu persatu. Untuk resistornya juga aman teman-teman. Oke, ini setelah saya lakukan pergantian, coba kan saya pasangkan. Ini yang tadi sudah saya copot, coba saya pasang apakah sudah berhasil. BWM sudah terpasang teman-teman. Ini tadi yang saya ganti transistornya. Kabel PSU sudah saya tancapkan dan sekarang saya nyalakan untuk melihat tegangan standby-nya apakah sudah bisa keluar. Oke, saya nyalakan. Dan bisa dilihat teman-teman, untuk rel negatifnya sekarang sudah bisa keluar teman-teman. Tegangan standby-nya sudah keluar. Ini rel negatifnya. Oke, saya cek tegangan standby di rel positif. Oke, juga sudah keluar. Ini sudah berhasil teman-teman. Oke, mantap. Coba saya cek biasnya. Positifnya 041. Oke, selisih tidak apa-apa karena ini memang PSU nya bukan bawaan. Nanti kalau sudah memakai PSU bawaan pasti akan imbang dengan sendirinya karena DCO nya pasti akan kecil. Oke teman-teman, untuk teman-teman jika menemui kasus dengan kasus yang ada di video ini, teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya. Mudah-mudahan teman-teman berhasil mengerjakan kerusakan power tersebut. Di sini bukan saya menggurui, ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang suka bisa like, komen, dan jika bermanfaat bisa share ke teman-teman kalian. Oke, mungkin saya akhiri teman-teman karena ini durasinya sudah panjang dan untuk video tutorialnya sudah selesai teman-teman. Tadi tidak sempat juga untuk melakukan record video untuk pemasangan BWM atau pengecekan komponen-komponen yang lain karena takut durasinya terlalu lama. Di sini saya ambil inti-intinya saja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Oke, saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.